Selamat pagi Sobat Asia, kembali lagi di channel YouTube Institut Asia Malang. Kali ini Inspirasi Asia sudah kedatangan tamu, beliau merupakan owner dari Distro Morfin. Halo, selamat pagi Mas Fandi. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Oke Mas Fandi ini kan merupakan owner dari Distro Morfin nih. Nah, sedikit ceritain dong, Distro Morfin ini apa? Jadi Distro Morfin ini adalah distro clothing line berbasis industri kreatif atau distribution store. Jadi ini adalah bisnis yang menjual kaos, jaket, sepatu dan lain-lain seperti itu. Jadi ada kaos, sepatu, jaket, topi juga ya? Topi juga ada. Oke, kalau bisa diceritain sedikit sejarah awal Mas Fandi ini merintis usaha tersebut gimana? Jadi awalnya dulu pada tahun 2011 gitu ya, masih saya SMK. Waktu PSG itu kan banyak waktu luang gitu. Yeah. Nah, waktu itu saya satu PSG dengan teman saya dari Mojokerto. Dia sedang asik bermain Photoshop. Dari situ saya tertarik untuk bermain Photoshop atau desain, belajar desain. Saya tanya, sharing sama dia. Terus saya belajar di Google otodidak di Google. Terus kebetulan saya itu anaknya suka kolektor, mulai kecil koleksi komik, terus koleksi mainan, koleksi apapun itu, jersey sepak bola. Dan pada waktu remaja SMK itu saya berganti hobi menjadi kolektor kaos gitu, kaos distro di Kota Malang. Waktu itu distro nggak sebanyak hari ini gitu ya, jadi akhirnya saya termotivasi untuk saya bisa desain, kenapa saya nggak bikin distro saya sendiri, karena kalau saya beli terus itu saya nggak bisa nabung gitu. Akhirnya dari situ saya termotivasi untuk membuat brand saya sendiri. Sempat awalnya sih 2011, belum punya nama, akhirnya saya bikin nama Decision. Nah itu karena namanya terlalu tidak mudah diingat dan terlalu panjang, akhirnya saya berganti nama di tahun 2013. Nah itu jadilah Morfin, mudah diingat. Sebelum dilanjut dulu, kalau boleh tahu SMK-nya itu jurusan apa Mas? Saya SMK jurusan TKJ. Oh TKJ. Jadi emang tidak ini ya, nggak bersangkutan ya sama desain tadi? Tidak bersangkutan, cuman ada beberapa yang terkait gitu. Jadi awalnya ini Masnya ini suka ngoleksi, jadi kayak ngerasa, aduh kalau gini terus boros ya, akhirnya berusaha untuk membuat usaha sendiri. Oke, kalau boleh tahu apa sih Mas Morfin ini, kenapa sih kok bisa pakai nama Morfin nih? Nah itu yang sudah saya singgung di awal tadi, karena saya ingin punya brand yang namanya itu mudah diingat orang dan mudah disebut orang gitu. Banyak referensi dari Google, dari buku-buku gitu, akhirnya nemu itu namanya Morfin dari obat-obatan itu, yang obat itu bisa membuat kita edik atau kecanduan gitu ya. Nah, tapi di sini untuk nama Morfin ini agar tidak salah persepsi, saya plesetin gitu. Nah, sebenarnya namanya MORPHIN, Morfin pakai P. Terus saya plesetkan menjadi FIIN, Morfin. Mungkin plesetan lainnya atau filosofi lainnya saya bagi dua kata lagi di bahasa Inggris, MORE, MORE sama FINA, lebih baik gitu. Jadi pengennya brand ini bisa mempengaruhi orang-orang untuk menjadi lebih baik gitu. Oke. Tadi usahanya dimulai dari tahun 2011 ya Mas ya? 2011. Tapi kalau untuk Morfin sendiri namanya itu dari 2013. 2013. Nah, dari tahun segitu ada nggak sih Mas kayak kendala-kendala yang Mas hadapi? Terus solusinya gimana nih? Kalau kendala banyak Pak ya, karena brand ini sudah jalan 7 tahun. Mungkin kalau di awal-awal itu kita membuat brand itu sangat mudah sekali, karena ketika kita bikin sesuatu yang baru di hidup kita itu banyak teman yang support, banyak teman yang beli, bantu promo. Tapi bagaimana setelah itu? Maksudnya setelah itu kan banyak teman yang sudah memiliki produk kita, karena mangsa yang terempuk adalah teman-teman kita sendiri gitu. Benar sekali. Nah, akhirnya setelah itu apa yang akan kita lakukan gitu, karena mereka sudah beli semua. Terus untuk itu ya kita harus tetap inovasi atau menjual hal-hal yang belum mereka punya gitu. Sembari kita mencari customer baru gitu, nggak mungkin kita terjebak di satu customer teman kita sendiri itu. Untuk kendalanya banyak Mbak ya, mulai dari tahun 2015 saya pernah bikin event musik ulang tahun Morfin yang kedua itu
hampir rugi itu Pak ya. Nggak hampir, sudah rugi malahan. Kenapa tuh kok bisa rugi itu? Itu karena mungkin perhitungan saya kurang matang gitu. Jadi saya terlalu banyak GS, gue start dari Jakarta, dari Bandung. Itu acaranya di Gedung Korpri Kepanjen. Itu tidak sesuai ekspektasi. Targetnya meleset. Awalnya targetnya 1.500 penonton, yang datang hanya beberapa 700 sampai 800. Akhirnya saya minus di situ. Minus 40 juta itu Mbak. Minus 40 juta. Hampir. Wow. Karena gasnya itu minta pesawat karena ini itu. Dari situ akhirnya mungkin awal mulanya saya tetap bisa bertahan karena itu, karena saya punya tanggungan itu, karena saya harus menyelesaikan tanggungan itu. Nah, terus itu belum selesai. Tahun 2016 saya kemalingan itu di toko saya di Jalan Suwari Selatan. Itu banyak brand yang titip ke saya, kongsi gitu, banyak brand lain titip ke saya, itu hilang semua karena dicuri Mbak. Jadi waktu itu langsung kosong gitu posisi toko. Berarti keamanannya masih kurang ya Mas? Masih kurang. Setelah itu saya pakai CCTV. Akhirnya sedikit mengurangi kemarin itu. Dan yang terakhir ada satu kendala yang mungkin nggak bisa dilupakan itu ya. Kemarin saya sempat buka toko di Kajo, itu tokonya mengalami kebakaran Mbak. Kebakaran. Nah, itu juga nggak sedikit gitu yang jadi Kalau boleh kerugian. tahu itu kebakarannya disebabkan oleh apa Mas? Karena, Konslet atau gimana? Keteledoran karyawan saya Pak. Karena putung rokok yang ketinggalan di jam pulang kerja ditaruh di sampah, akhirnya mengakibatkan kebakaran. Nah oke. Kalau boleh tahu produk-produknya apa aja sih Mas? Ini seperti yang bisa dilihat di video ini ya Pak ya, yang sudah ditayangkan. Ini depan toko saya yang di Jalan Suwari. Kita buka jam 12 siang sampai jam 9 malam. Nah, di sini ada produk-produk dari Morfin sendiri. Yang paling utama dijual adalah kaos. Ini sepatu juga ada, stiker pack, masker, lengan panjang, jaket, seperti yang ada di video ini gitu. Ini sepatu, ini kaosnya. Jadi Untuk harganya ini kaos aja ya? terjangkau Mbak, 120 sampai 125. Ini untuk stok-stoknya di belakang toko. Dan ini proses desain yang saya lakukan itu Mbak. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, Ya. yang membedakan nih distro Morfin daripada distro yang lain itu apa? Mungkin yang membedakan bisa dari desain Mbak ya, karena desain kita lebih identik ke logo jangkar itu Mbak ya. Mungkin identik di logo jangkar. Mungkin yang saya pakai ini mungkin serinya seri lain. Oke, ini dari Morfin ya. Ini kalau ini juga tas ya Morfin. Tadi Tas juga ada sepatu ya. Sepatu, masker, topi. Selain itu ada lagi nggak Mas produk-produk yang dijual? Saya lihat trennya Mbak ya. Trennya. Kalau sekarang kan trennya masker gitu ya. Kita jualan masker terus sama sepatu. Jadi yang paling utama kita jual masker dan sepatu. Oke. Mas, ini kan Masnya sekarang mahasiswa di ISIT Asia Malang nih. Kalau boleh tahu semester berapa Mas? Saya semester 7. Berarti habis ini udah wisuda nih ya? Iya. Amin ya. Iya. Kita doakan. Amin. Nah, caranya Masnya ini untuk membagi waktu antara kuliah dan menjalankan usaha ini gimana Mas? Ini sih kendala saya yang selama ini belum saya pecahkan gitu ya. Masih belum terpecahkan? Masih belum terpecahkan, cuman ada beberapa triks gitu atau tips yang mungkin bisa saya share hari ini gitu. Di momen kali ini cara membagi waktunya itu saya membuat konsep buat saya sendiri. Kalau membuat konsep yang sederhana, saya punya tagline namanya write, do, and repeat. Jadi saya bikin satu kertas, itu saya bawa kemana-mana sama bawa pulpen. Itu apa yang harus saya selesaikan, harus saya tulis. Ketika saya tulis itu harus saya lakukan. Ketika saya lakukan itu harus saya ulangi. Jadi seperti itu. Jadi saya tulis, saya coret, saya lakukan lagi. Maksudnya setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Hampir setiap hari itu nggak ada not kosong buat saya. Jadi mungkin hari ini saya fokus untuk kopo dulu. Hari ini saya fokus untuk kuliah dulu. Hari ini, jadi dibagi seperti itu. Berarti memang ada yang diprioritaskan terlebih dahulu ya. Oke, Mas selain kayak kaos gini, tas dan juga tadi masker, ada lagi nggak Mas produk yang diciptain oleh Mas ini? Topi Ya, tadi selain topi. Terus ada juga stiker pack tadi, poster, terus jaket juga ada.
terus kaos kaki. Ini saya juga punya sampel jaket yang Oke. bisa nah, jadi di sebelah saya ini ada Ini contoh ya. contoh dari jaket Morfin. Nah, Keren ini ya. ada bordirnya. Ini jaket parka limited. Saya cuma bikin 12 piece. Jadi yang membedakan Morfin dengan brand lain ini saya bikinnya limited dan eksklusif. Nah, ini Jadi memang identik dari ininya ya Mas ya, logonya ya, logonya jangkar yang ya. ini jangkar ada di sini. Cuman kecil. Iya. Dan Kalau ini boleh tahu, kenapa ada- sih Mas kok jangkar? Kenapa nggak yang lain? Itu karena awalnya dulu saya sering suka nonton manga dari Jepang, One Piece itu ya. Nah, dari situ kan saya akhirnya terinspirasi untuk mengambil logo dari bajak Oke. laut jangkar itu. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas. Nah, untuk Mas Fandi sendiri nih, ada nggak sih mata kuliah yang Mas Fandi pelajarin di Institut Asia Malang yang bisa Mas Fandi terapkan untuk usaha yang Mas Fandi jalani sekarang? Dari awal saya kuliah itu banyak yang bisa saya dapat, banyak yang bisa saya terapkan di sini. Karena tujuan saya kuliah itu memang untuk bisa memanage waktu saya dan memanage keuangan saya gitu. Jadi banyak yang bisa masuk ke saya. Yang saya ingat adalah 9 komponen bisnis canvas yang ada di makul bisnis practice itu ya Mbak. Oke, Dari business practice prodi satu. manajemen ya, Iya. ya itu kita bisa banyak yang saya dapat dari situ. Oke, karena untuk bisnis praktis sendiri itu kita langsung terjun ke lapangan ya. Langsung terjun ke Gimana cara lapangan. kita buat event, ngurus dan segala macam itu langsung ya. Oke Mas Fandi, ada nggak sih motivasi nih untuk Sobat Asia yang lagi nonton sekarang? Motivasi buat teman-teman kalau memang pengen bikin bisnis itu saya anjurkan untuk bisnis yang benar-benar kalian sukai gitu, atau bisnis yang benar-benar dimodali dengan kedua tangan kalian gitu, bukan dari oke mungkin baik boleh ya kita pakai invest atau kita pakai tim, tapi yang paling bisa ngena nantinya itu bisnis yang kalian sukai dan kalian lakukan dengan kedua tangan kalian sendiri gitu. Jadi tetap jangan takut untuk mencoba membuka bisnis. Oke, ada nggak sosial media dari Morfin nih bisa sekalian promosi nih untuk Sobat banyak Asia? nih, Mbak. Nah, untuk Instagram kalian bisa follow kami di morfin.official. Untuk TikTok juga sama, morfin.official. Untuk Shopee juga sama. Untuk Facebook, Twitter dan lain-lain kita pakai satu type keywords morfin.official. Morfin.official. Oke, Sobat Asia jangan lupa untuk follow dari akun morfin.official ya Mas ya. Betul. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk Sobat Asia yang lagi nonton? Teman-teman, kalau untuk saat ini kita kan sedang berperang gitu ya melawan pandemi yang COVID. tidak tahu ya COVID itu kapan ini akan berakhir gitu. Iya. Mungkin saran saya buat teman-teman yang mungkin sekarang ingin membuka sebuah bisnis itu mungkin bisa ditahan dulu karena ini bukan waktu yang tepat kalian membuka sebuah usaha atau investasi gitu ya. Yang paling tepat sekarang adalah kalian keep dulu, tahan dulu, atau kalian bisa mencari modalnya lewat menjadi reseller dulu dari brand-brand yang sekarang mungkin sedang eksis gitu. Jadi nanti setelah kalian dapat ilmu dari reseller, ikut orang dan bisa keep uang modal itu, kalian setelah pandemi kalian langsung tancap gas untuk Tancap gas ya, untuk buka usaha gitu ya. usaha. Ya, benar sekali. Oke, mungkin itu aja ya Mas ya, Ya. untuk motivasinya, pesan-pesannya. Jadi untuk Sobat Asia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Institut Asia Malang. Dan jangan lupa juga untuk follow akun dari morfin.official ya. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat ya untuk Sobat Asia semuanya. Oke, dadah, sampai jumpa di video berikutnya.